Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ade Siti Haryanti SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah literasi ICT dan media pembelajaran bahasa Indonesia, dan teman-teman R8F yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Nur Damarianti, saudari Rizkia Sania Fajrin, dan saudari Sekar Hidayah Putri. Nah, berikut ini pembahasan yang akan kami paparkan terdiri dari 7 poin. Yang pertama ada pengertian keamanan informasi dan keamanan siber. Yang kedua, prinsip keamanan informasi. Yang ketiga, jenis-jenis ancaman siber. Yang keempat, pentingnya kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Yang kelima, tantangan dalam membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Yang keenam, strategi membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Dan yang ketujuh, peran guru dalam meningkatkan kesadaran keamanan data digital. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian keamanan informasi dan keamanan cyber. Menurut Sarno dan Ivano di tahun 2009, keamanan informasi merupakan suatu upaya untuk mengamankan aset informasi terhadap ancaman yang mungkin akan timbul. Keamanan informasi adalah upaya untuk melindungi seluruh aset informasi, baik berupa data, dokumen, maupun sistem dari berbagai ancaman yang dapat merugikan. Tujuan utama adalah menjaga kerahasiaan agar hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi, menjaga integritas agar data tetap akurat dan tidak berubah tanpa izin, serta memastikan ketersediaan agar informasi dapat diakses saat dibutuhkan. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, baik secara fisik maupun digital. Selanjutnya, keamanan cyber merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang diarahkan untuk melindungi dari ancaman, gangguan, serangan, jaringan komputer, terkait informasi di dalamnya, dan elemen-elemen ruang cyber lainnya. Keamanan cyber sendiri merupakan bagian dari keamanan informasi yang secara khusus berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, dan data digital dari ancaman di dunia maya. Ancaman tersebut dapat berupa peretasan, malware, phishing, maupun serangan jaringan lainnya. Tujuan keamanan cyber adalah untuk mencegah akses ilegal, melindungi data dari pencurian atau kerusakan, serta menjaga sistem tetap berjalan dengan aman dan normal. Dengan demikian, keamanan informasi memiliki cakupan yang lebih luas, sedangkan keamanan cyber lebih spesifik pada perlindungan di lingkungan digital. Baik, materi selanjutnya di sini ada 3 prinsip utama dalam keamanan informasi. Yang pertama yaitu ada kerahasiaan atau confidentiality, di mana kerahasiaan ini merupakan prinsip dasar dalam keamanan informasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh individu atau pihak yang memiliki wewenang. Artinya, data yang bersifat sensitif seperti data pribadi, keuangan, atau informasi strategis organisasi harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Upaya menjaga kerahasiaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti penggunaan kata sandi, enkripsi data, autentifikasi berlapis, serta pengaturan hak akses pengguna. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran pengguna terhadap ancaman seperti phishing atau kebocoran data dengan menjaga kerahasiaan. Resiko penyalahgunaan informasi dapat diminimalkan sehingga kepercayaan terhadap sistem tetap terjaga. Yang kedua, ada integritas, di mana integritas ini berkaitan dengan keutuhan dan keakuratan data. Prinsip ini memastikan bahwa informasi tidak diubah, dimanipulasi, atau dihapus tanpa izin dari pihak yang berwenang. Data harus tetap konsisten dari waktu ke waktu, serta mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Untuk menjaga integritas, diperlukan mekanisme seperti validasi data, penggunaan checksum atau hash, audit trail, serta kontrol perubahan. Selain itu, sistem juga harus mampu mendeteksi adanya perubahan yang tidak sah
dan segera mengambil tindakan, seperti memulihkan data ke kondisi semula. Dengan terjaganya integritas, pengguna dapat mempercayai bahwa informasi yang mereka gunakan benar, akurat, dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada ketersediaan, di mana ketersediaan ini berarti bahwa informasi dan sistem dapat diakses oleh pengguna yang berwenang kapanpun dibutuhkan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga agar layanan tetap berjalan tanpa gangguan, baik karena kerusakan teknis, serangan cyber, maupun bencana alam. Untuk menjamin ketersediaan, organisasi perlu menerapkan langkah-langkah seperti pencadangan data secara berkala, penggunaan sistem redundansi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perencanaan pemulihan bencana. Selain itu, perlindungan terhadap serangan seperti distributed denial of service juga penting agar sistem tidak mudah lumpuh. Dengan memastikan ketersediaan, pengguna dapat juga mengakses informasi secara lancar sehingga aktivitas operasional tidak terganggu. Materi selanjutnya ada jenis-jenis ancaman cyber. Yang pertama itu ada malware atau perangkat lunak berbahaya. Malware ini adalah program atau kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem. Jenisnya beragam seperti virus, worm, trojan, spyware, dan ransomware. Malware biasanya masuk melalui unduhan tidak aman, email mencurigakan, atau situs berbahaya. Dampaknya bisa berupa pencurian data, kerusakan sistem, hingga penguncian data pengguna. Selanjutnya yang kedua ada phishing. Phishing di sini adalah upaya penipuan untuk mendapatkan informasi sensitif seperti username, password, atau data kartu kredit dengan menyamar sebagai pihak terpercaya. Biasanya dilakukan melalui email, pesan, atau situs palsu yang terlihat resmi. Korban sering tertipu karena tampilannya yang meyakinkan. Yang ketiga ada ransomware, di mana ransomware ini adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban. Kemudian pelaku meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Serangan ini sering menargetkan individu maupun organisasi dan dapat menyebabkan kerugian besar jika data penting tidak bisa diakses. Yang keempat ada serangan denial of service, di mana serangan ini bertujuan membuat sistem atau server tidak dapat diakses dengan membanjiri lalu lintas atau traffic secara berlebihan. Pada DDoS ini, serangan dilakukan dari banyak perangkat sekaligus, akibatnya layanan menjadi lambat atau bahkan lumpuh. Jenis-jenis ancaman cyber selanjutnya di sini ada man in the middle, di mana dalam serangan ini pelaku menyusup di antara komunikasi dua pihak untuk mencuri atau mengubah data tanpa diketahui. Contohnya seperti pada saat menggunakan jaringan WiFi, di mana jaringan WiFi publik ini tidak aman, di mana data bisa disadap oleh pihak lain. Selanjutnya ada SQL injection. SQL injection ini adalah serangan yang menargetkan database dengan cara menyisipkan kode berbahaya ke dalam input aplikasi. Jika berhasil, penyerang dapat mengakses, mengubah, atau menghapus data dalam database. Yang selanjutnya ada password attack, di mana jenis password attack ini adalah serangan cyber yang bertujuan untuk mendapatkan atau menebak kata sandi pengguna agar penyerang bisa mengakses akun, sistem, atau data secara tidak sah. Serangan ini cukup umum karena password masih menjadi metode autentifikasi utama di banyak sistem. Dan yang terakhir di sini ada zero day exploit, di mana ini merupakan jenis serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan pada sistem, aplikasi, atau perangkat lunak yang belum diketahui oleh pengembang atau belum memiliki perbaikan. Istilah zero day berarti pengembang memiliki 0 hari untuk memperbaiki kerentanan tersebut karena sudah langsung dimanfaatkan oleh penyerang. Selanjutnya mengenai pentingnya kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Nah, yang pertama ini ada melindungi data pribadi.
Nah, data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, email, kata sandi, nomor rekening, hingga data biometrik maupun data penting lainnya harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Nah, jika data ini bocor, pelaku dapat memakai identitas seseorang untuk penipuan, membajakan akun, atau transaksi ilegal. Nah, kesadaran keamanan ini dapat membantu pengguna untuk lebih berhati-hati saat membagikan data, memilih kata sandi yang kuat, dan mengaktifkan pelindungan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Yang kedua ada mencegah kejahatan siber. Nah, kejahatan siber ini mencakup phishing, malware, ransomware, peretasan akun, dan pencurian identitas seperti yang sudah dijelaskan oleh saudari Rizkia sebelumnya, bahwa banyak serangan yang berhasil bukan hanya karena celah teknologi, tetapi juga karena kelalaian dari si pengguna itu sendiri. Nah, misalnya kita mengklik tautan yang mencurigakan atau mengunduh file yang berbahaya. Nah, dengan kesadaran keamanan ini, pengguna lebih mampu mengenali tanda ancaman dan melakukan pencegahan sejak awal. Yang ketiga ada menjaga privasi dan reputasi. Nah, privasi berarti informasi pribadi tidak diakses atau disebarluaskan tanpa izin. Nah, jika privasi tidak terjaga, seseorang bisa mengalami penyebaran data yang sensitif, penyalahgunaan akun, atau kebocoran percakapan dan foto pribadi. Nah, selain itu, reputasi individu maupun lembaga dapat rusak jika akun mereka diretas lalu dipakai untuk menyebarkan informasi palsu atau konten yang merugikan. Yang keempat, mencegah kerugian finansial. Nah, serangan siber ini dapat menyebabkan juga nih kerugian secara langsung seperti saldo rekening yang dicuri, data kartu kredit disalahgunakan, atau akses ke layanan keuangan diambil alih. Nah, pada suatu organisasi atau instansi, dampaknya ini bisa lebih besar karena ada biaya pemulihan sistem, penghentian layanan, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Karena itu, kesadaran keamanan menjadi cara penting untuk mengurangi risiko kerugian uang akibat penipuan digital dan serangan berbahaya. Yang kelima ada mendukung kegiatan digital yang aman. Nah, aktivitas digital yang aman membuat orang lebih nyaman memakai layanan online untuk belajar, bekerja, belanja, komunikasi, dan transaksi. Nah, keamanan yang baik dapat membantu mencegah gangguan, menjaga data tetap utuh, dan memastikan layanan berjalan tanpa ancaman yang besar. Nah, kesadaran pengguna sangat penting karena keamanan bukan hanya tanggung jawab sistem, tetapi juga perilaku setiap orang saat menggunakan teknologi. Dan yang terakhir atau yang keenam, menghadapi perkembangan teknologi. Nah, teknologi berkembang sangat cepat, termasuk penggunaan cloud, kecerdasan buatan atau AI, perangkat pintar, dan layanan digital berbasis aplikasi. Nah, semakin maju teknologi, akan semakin banyak pula celah dan bentuk ancaman baru yang muncul. Nah, oleh karena itu, kesadaran keamanan harus terus diperbarui agar pengguna tidak tertinggal dalam cara melindungi akun, perangkat, dan data di tengah perubahan teknologi yang dinamis. Nah, selanjutnya mengenai tantangan dalam membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Nah, yang pertama ini ada rendahnya literasi digital. Nah, rendahnya literasi digital berarti pengguna belum cukup memahami cara menggunakan teknologi secara aman, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, banyak orang yang masih belum dapat membedakan informasi resmi dan palsu, belum memahami cara menjaga akun, atau belum tahu bahaya membagikan data pribadi secara sembarangan. Nah, kondisi ini membuat mereka lebih mudah menjadi korban penipuan, pencurian identitas, atau penyebaran malware. Yang kedua, ada kurangnya kesadaran akan risiko. Nah, banyak pengguna media sosial merasa bahwa ancaman siber ini hanya terjadi pada perusahaan besar atau orang tertentu saja. Nah, sehingga mereka menganggap dirinya ini tidak akan menjadi target. Nah, padahal serangan siber sering menyasar siapa saja yang dianggap rentan, nah termasuk pengguna biasa. Nah, kurangnya kesadaran ini membuat orang tidak waspada terhadap email palsu, tautan berbahaya, atau permintaan data yang mencurigakan.
Yang ketiga, kurangnya edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi dan pelatihan sebenarnya ini sangat penting agar orang tahu apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah menghadapi ancaman siber. Nah, tanpa pelatihan yang memadai, pengguna sering hanya tahu teori umumnya saja, tetapi tidak terbiasa dalam mempraktikkan langkah aman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini terlihat dari masih banyaknya organisasi atau instansi yang belum memberi pelatihan rutin tentang phishing, pengelolaan password, atau perlindungan data. Dan yang keempat, perilaku pengguna yang ceroboh. Nah, perilaku ceroboh sering menjadi penyebab langsung terjadinya insiden keamanan. Nah, contohnya adalah memakai kata sandi yang mudah ditebak, memakai password yang sama di banyak akun, mengklik tautan tanpa memeriksa sumbernya, atau mengunduh file dari situs yang tidak jelas. Nah, kebiasaan yang seperti ini akan membuka celah bagi para peretas untuk masuk ke akun atau perangkat. Yang kelima yaitu budaya keamanan yang lemah. Nah, budaya keamanan adalah kebiasaan yang dilakukan secara kolektif untuk menempatkan keamanan sebagai prioritas dalam setiap aktivitas digital. Nah, jika budaya ini lemah, maka orang cenderung menganggap keamanan sebagai urusan tim IT saja atau urusan-urusan teknologi saja, tapi bukan tanggung jawab semua pihak. Nah, akibatnya prosedur dasar sering diabaikan, laporan insiden terlambat, dan praktik aman tidak menjadi kebiasaan. Yang keenam adalah keterbatasan sumber daya. Nah, keterbatasan sumber daya ini mencakup kurangnya anggaran, alat keamanan, infrastruktur, dan tenaga ahli. Nah, banyak organisasi atau instansi, terutama yang kecil, kesulitan menyediakan sistem perlindungan yang memadai karena biaya dan kapasitas manusia yang terbatas. Nah, di sektor tertentu, kekurangan tenaga profesional keamanan siber ini juga membuat deteksi dan respon terhadap insiden yang menjadi lambat. Yang ketujuh, ada serangan rekayasa sosial. Nah, rekayasa sosial adalah teknik manipulasi secara psikologis untuk membuat korban menyerahkan informasi atau melakukan tindakan yang merugikan. Nah, contohnya phishing, impersonasi, penipuan via pesan singkat, panggilan telepon palsu, atau permintaan data yang tampak resmi. Nah, serangan ini efektif karena memanfaatkan emosi seperti takut, tergesa-gesa, penasaran, atau rasa percaya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah kurangnya regulasi atau penegakan aturan. Nah, regulasi yang lemah atau penegakan yang tidak konsisten membuat pelaku dan pengguna tidak memiliki dorongan kuat untuk patuh pada standar keamanan. Nah, jika aturan perlindungan data, pelaporan insiden, atau kewajiban pengamanan tidak jelas, maka organisasi bisa mengabaikan keamanan demi efisiensi jangka pendek. Nah, hal ini pada akhirnya meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Selanjutnya, strategi membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber. Poin yang pertama yaitu pemahaman pentingnya literasi digital. Seperti yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya juga, bahwa literasi digital ini sangat penting sekali gitu untuk hal-hal yang berbau tentang digital gitu pastinya. Nah, di sini literasi digital itu bukan cuma soal bisa menggunakan perangkat, misalnya telepon genggam atau laptop, tapi juga mengerti cara menggunakannya dengan aman dan bijak. Banyak orang yang sudah melek teknologi, tapi belum tentu melek keamanan. Misalnya masih sering asal klik tautan atau link gitu ya, sembarangan share atau membagikan data pribadi, atau nggak peduli sama privasi, sulit membedakan apa sih yang harusnya dibagikan dan apa yang harusnya tidak gitu. Nah, dalam konteks pembelajaran, literasi digital penting sekali karena sekarang banyak aktivitas belajar yang berbasis online menggunakan media pembelajaran digital gitu, menggunakan media daring, mulai dari kirim tugas, cari referensi, sampai diskusi di platform digital. Nah, di sini kalau siswa atau guru tidak paham mengenai literasi digital, mereka jadi lebih rentan kena penipuan, phishing, atau kebocoran data. Selanjutnya itu ada poin edukasi password atau kata sandi yang kuat. Nah, password atau kata sandi itu ibaratnya kunci rumah. Nah, kalau kuncinya gampang ditebak, ya orang lain bisa masuk begitu mudah ke dalam rumah itu gitu ya, kalau kita ibaratkan. Nah, faktanya gitu, banyak orang masih menggunakan kata sandi yang sederhana, misalnya menggunakan gabungan angka dari angka 1 sampai angka 6 atau 1 sampai 9 gitu ya. Atau misalnya lebih gampang lagi,
kata sandinya password, benar-benar password PASS, atau menggunakan kata sandinya namanya sendiri gitu ya, atau tanggal lahir juga gitu yang kalau orang terdekat juga bisa menebak gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali, dan sementara password atau kata sandi yang kuat itu sebaiknya terdiri dari kombinasi, tidak hanya mudah saja gitu. Misalnya kombinasi huruf besar, kemudian huruf kecil, angka, dan simbol gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang menerapkan cara tersebut, bahkan beberapa peramban gitu atau akses-akses digital itu ketika kita registrasi akun itu ada yang menyarankan menggunakan kombinasi password dengan kombinasi kata dan huruf dan angka tersebut gitu ya. Sudah dianjurkan gitu dari mereka. Dan mengingat tadi itu karena password itu harus passwordnya sebagai kunci gitu. Kalau kunci yang itu bakalan bisa masuk dengan mudah dan gitu saja. Selain itu juga pakai satu password untuk semua akun karena merasa bahwa oh ya itu lebih mudah bisa diingat gitu. Akhirnya bisa mengatakan gitu. Nah, nanti seandainya gitu satu akun berhasil tertebak atau kebobolan gitu ya, akun lain atau keamanan data digital yang lain itu juga bisa ikut kena karena mereka akan berpikir bahwa oh ada kemungkinan bahwa kata sandinya juga sama dan mungkin saja itu bisa dicoba dan mereka, dan jika kebetulan sama ya itu merupakan jackpot bagi mereka gitu yang misalnya mencoba meretas dan lain sebagainya. Itu dia mengenai edukasi password atau kata sandi yang kuat. Selanjutnya penggunaan autentikasi 2 langkah. Nah, kalau teman-teman sudah sangat familiar gitu ya dengan sistem-sistem keamanan digital, pasti juga sudah familiar dengan istilah ini. Jadi autentikasi 2 langkah itu lapisan keamanan tambahan selain password atau kata sandi. Jadi misalnya setelah kita memasukkan password itu kita masih harus verifikasi lagi, misalnya lewat kode OTP yang dikirim lewat SMS, atau sekarang tuh sudah banyak yang menggunakan WhatsApp juga dikirimnya, atau bisa memilih mau dikirim lewat SMS atau lewat WhatsApp atau lewat email gitu ya. Kemudian ada juga yang konfirmasi apakah Anda robot atau tidak gitu. Nah, ini autentikasi 2 langkah. Jadi selain menggunakan password itu juga ada lapisan keamanan tambahan gitu ya. Nah, hal ini penting karena meskipun seandainya gitu password kita diketahui orang lain, mereka tetap tidak bisa masuk kalau tadi ya kode verifikasi gitu. Kode verifikasi itu mereka nggak akan bisa masuk karena misalnya yang kita tautkan ke dalam akun tersebut itu nomor HP. Nah, kalau akun Google misalnya teman-teman pernah coba itu pasti nanti misalnya dapat email atau dapat notifikasi bahwa ada yang berusaha untuk mencoba masuk ke akun Google Anda, padahal itu diri kita sendiri. Nah, itu autentikasi 2 langkah. Jadi untuk memastikan, untuk make sure gitu ya bahwa apakah benar ini adalah kita sebagai pemilik data tersebut atau orang lain gitu. Jika seandainya password atau kata sandi kita diketahui, itu jadi masih ada lapisan keamanan tambahan gitu ya. Selanjutnya verifikasi tautan atau link dan file sebelum dibuka. Nah, di sini sekarang itu banyak sekali modus penipuan lewat link atau file berbahaya. Biasanya dikemas seolah-olah penting. Misalnya kalau yang umum undangan digital, kemudian jadi seakan-akan kita tuh penasaran dan ingin membuka link atau tautan tersebut gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan pendidikan gitu atau pembelajaran, itu misalnya pengumuman nilai ujian, pengumuman kelulusan yang tiba-tiba diumumkannya lewat link, lewat tautan, padahal tidak ada informasi sebelumnya gitu ya. Nah, di sini itu penting sekali untuk mengecek atau memverifikasi itu tautan atau file sebelum dibuka. Kita lihat secara seksama gitu alamat linknya apakah mencurigakan atau tidak. Nah, kalau ragu gitu misalnya tidak ada informasi sebelumnya mengenai hal tersebut atau enggak kok itu nanti diinfoinnya enggak lewat online gitu, lewat langsung, lewat cetak. Nah, kalau informasi-informasi tersebut sudah diketahui, pastinya kita harus lebih bijak dan balik lagi di situ literasi digital kita diuji gitu ya. Apakah kita tergiur untuk mengklik, memencet, menekan link tersebut, membuka file tersebut atau tidak gitu. Jadi harus dipastikan, dicek lagi gitu ya. Kemudian poin selanjutnya ada backup data tugas atau materi. Nah, ini berkaitan dengan pendidikan gitu ya. Jadi backup itu artinya kita menyimpan salinan data di tempat lain. Nah, supaya kalau data utama hilang kita masih punya cadangannya. Nah, kadang ini sering dianggap sepele padahal penting banget. Dalam dunia pendidikan kehilangan data seperti tugas, materi, atau kalau seperti kita saat ini gitu ya, skripsi, tugas akhir gitu, lupa kita backup gitu, itu bisa jadi masalah besar gitu. Makanya lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Jadi kalau bisa dihindari tapi tidak ada yang tahu. Nah, makanya silakan lakukan langkah-langkah pencegahannya itu kalau di sini yaitu membackup data. Nah, karena data-data yang hilang itu bisa karena selain karena ulah eksternal gitu ya, ulah internalnya juga yaitu karena virus, error, perangkatnya rusak, laptopnya nggak bisa nyala nih tiba-tiba datanya kerisat semua, itu kan gak ada yang tahu. Jadi backup data itu sangat penting sekali, terutama di dalam pembelajaran juga gitu ya. Selanjutnya ada etika komunikasi digital. Nah,
selain aman, kita juga harus beretika dalam dunia digital. Jadi beretika itu tidak hanya terhadap sesama, etika berkaitan dengan akhlak dalam dunia digital, juga kita harus mempunyai etika komunikasi. Nah, di sini komunikasi online atau daring gitu ya, sering membuat orang itu lebih bebas, tapi kalau nggak dikontrol juga bisa jadi toxic gitu, seperti menyebar hoax, menghina, atau cyberbullying gitu, cyberbullying. Nah, etika digital penting agar lingkungan belajar tetap nyaman dan sehat. Ini juga berkaitan dengan jejak digital, apa yang kita tulis di internet itu bisa tersimpan lama, bahkan maksudnya itu bisa dilihat orang lain gitu, meskipun itu sudah bukan saat itu juga gitu. Nah, selanjutnya yaitu poin terakhir yaitu pendampingan guru terhadap aktivitas digital, karena di sini kita membahas ranahnya mengenai pendidikan gitu ya, jadi tidak terlepas dari hal ini dukungan orang yang lebih tua gitu tentang bagaimana aktivitas digital. Nah, peran guru di sini bukan cuma sekedar mengajar materi gitu ya, seperti yang kita ketahui bersama juga, tapi juga membimbing siswa dalam menggunakan teknologi dengan benar, karena kita juga menyesuaikan dengan zaman dan kita tidak bisa memungkiri itu. Nah, apalagi siswa juga masih dalam tahap belajar, jadi pasti mereka butuh arahan, dan termasuk ini dalam aktivitas digital. Nah, guru di sini bisa mengawasi penggunaan. Kalau media pembelajarannya menggunakan digital, itu bisa diawasi bagaimana penggunaan media pembelajarannya, kemudian memberi edukasi tentang keamanan digital, dan membantu siswa kalau ada masalah seperti akun yang diretas, akun belajar diretas, atau terkena penipuan gitu yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas digital. Jadi selain guru pun orang tua di rumah juga punya peran di sini, karena sebagai siswa yang masih belajar gitu ya, di sini butuh sekali peran mereka. Nah, jadi membangun kesadaran keamanan informasi dan siber itu bukan tugas satu orang saja, bukan tugas satu individu saja, tapi tanggung jawab bersama dari guru, bahkan siswa itu sendiri, dan semua pengguna teknologi tanpa terkecuali. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa memanfaatkan teknologi secara maksimal tanpa harus takut dengan risiko yang ada. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peran guru dalam meningkatkan kesadaran keamanan data digital. Nah, guru memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran keamanan data digital di lingkungan sekolah. Nah, salah satu peran utama guru yaitu yang pertama ada edukasi siswa tentang pentingnya keamanan data digital. Nah, edukasi ini mencakup berbagai topik seperti menjaga privasi online, cara membuat kata sandi yang kuat, serta mengenali phishing dan ancaman siber lainnya. Nah, dengan mengajarkan topik-topik ini, guru membantu siswa untuk memahami dasar-dasar keamanan data dan pentingnya melindungi informasi pribadi mereka dari ancaman digital yang semakin canggih. Nah, hal ini bukan hanya tentang menghindari risiko, tetapi juga tentang membangun kebiasaan digital yang aman sejak dini. Nah, selain memberikan pemahaman dasar tentang keamanan data, guru juga dapat membuat sesi pelatihan yang praktis. Nah, di mana siswa dapat belajar melalui simulasi dan latihan langsung tentang cara melindungi data pribadi mereka. Nah, pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat lunak keamanan, pengaturan privasi di media sosial, dan praktik aman dalam berbagai informasi secara online, serta waspada terhadap ancaman phishing. Nah, dengan menyediakan atau membuat sesi pelatihan yang praktis ini, guru memberikan siswa kesempatan untuk mempraktikkan apa yang mereka pelajari dalam situasi yang terkendali. Nah, diskusi di kelas tentang kejadian nyata terkait pelanggaran data dan dampaknya juga digunakan sebagai alat edukasi. Nah, guru memanfaatkan berita terkini tentang insiden keamanan data untuk menjelaskan pentingnya menjaga keamanan data digital. Nah, sehingga siswa dapat memahami konsekuensi nyata dari kelalaian dalam keamanan data. Nah, yang ketiga, guru juga berperan dalam menerapkan kebijakan keamanan data di sekolah. Nah, mereka membantu mengembangkan dan menerapkan protokol penggunaan teknologi di sekolah. Contohnya seperti apa sih? Seperti aturan tentang penggunaan perangkat pribadi dan kebijakan akses internet. Nah, kebijakan ini penting untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi siswa dan staf mengenai penggunaan teknologi dengan aman. Nah, dengan adanya kebijakan yang jelas, sekolah dapat meminimalisir risiko pelanggaran data dan memastikan bahwa semua anggota komunitas sekolah memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan data. Yang keempat, guru juga bertanggung jawab untuk memantau penggunaan teknologi siswa dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan data yang telah ditetapkan.
Nah, hal ini termasuk mengawasi aktivitas online siswa selama pelajaran dan memberikan sanksi bagi pelanggaran kebijakan, yang membantu menegakkan disiplin dan memastikan bahwa semua anggota sekolah memahami pentingnya mengikuti aturan yang ada. Nah, guru juga berperan dalam melaporkan insiden keamanan data kepada pihak berwenang yang di sekolah. Nah, menjadi titik kontak pertama ketika terjadi pelanggaran keamanan data. Yang kelima, peningkatan literasi di kalangan siswa dan staf sekolah merupakan salah satu inisiatif penting yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, guru dapat mengadakan workshop dan pelatihan rutin tentang penggunaan alat keamanan data seperti antivirus dan firewall, penggunaan teknologi yang efektif, keterampilan menilai informasi, dan lain-lain. Nah, pelatihan ini membantu memastikan bahwa siswa dan staf tidak hanya memahami pentingnya keamanan data, tetapi juga tahu cara menggunakan alat yang tersedia untuk melindungi informasi mereka. Nah, melalui pelatihan ini, guru dapat membangun keterampilan praktis yang diperlukan untuk menghadapi ancaman siber. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah kampanye kesadaran di sekolah. Nah, yang mencakup poster, brosur, dan presentasi tentang pentingnya keamanan data digital. Nah, dapat dijadikan program untuk menciptakan budaya keamanan data di sekolah. Nah, kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran secara keseluruhan dan membuat keamanan data menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, selain itu, guru juga perlu bekerja sama dengan ahli keamanan data atau profesional untuk memberikan pelatihan tambahan dan sesi informasi kepada siswa dan staf. Nah, kerjasama ini memastikan agar informasi yang diberikan ini selalu informasi yang terbaru dan relevan dengan ancaman keamanan. Nah, sehingga komunitas sekolah selalu siap menghadapi ancaman baru. Nah, itu saja yang dapat kelompok 5 sampaikan. Nah, simpulan dari materi membangun kesadaran keamanan informasi dan keamanan siber ini bahwa keamanan informasi dan keamanan siber merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran berbasis teknologi. Nah, berbagai ancaman digital seperti phishing, peretasan, dan kebocoran data dapat terjadi kapan saja, sehingga diperlukan kesadaran dan sikap bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, melalui literasi ICT, pengguna tidak hanya mampu mengoperasikan media digital, tetapi juga memahami cara menggunakan, menganalisis, dan menyaring informasi secara aman dan bertanggung jawab. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini juga berkaitan dengan etika berbahasa, kejujuran akademik, serta penggunaan informasi yang tepat. Oleh karena itu, setiap pengguna teknologi, baik mahasiswa maupun pendidik, harus memiliki kemampuan yang cakap, kritis, dan sadar akan pentingnya menjaga keamanan digital. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.